Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang layout atau tata letak sebuah dokumen. Sebuah dokumen itu bisa rapi bila layout atau tata letaknya itu benar. Untuk itu kita harus tahu rahasianya bagaimana cara mengatur layout sehingga menjadi dokumen yang rapi. Coba sekarang perhatikan dokumen yang sudah saya buat seperti ini. Ada bab 1 pendahuluan, ini disebut bab, kemudian latar belakang disebut subbab. Setelah bab, kemudian antara bab dan subbab ini ada jarak atau spasi. Namun jarak ini bukan kita enter, tapi kita setting tertentu. Begitu juga setelah latar belakang, masuk ke paragraf pertama itu juga ada jarak atau spasi. Namun jaraknya itu tidak kita buat dengan menggunakan enter. Nanti kita setting sehingga menjadi jaraknya otomatis. Sekarang perhatikan, paragraf ini lurus dengan judul subbab, yaitu lurus dengan huruf L. Ini juga bisa kita setting secara otomatis. Jadi, jarak antara bab dengan subbab, jarak antara subbab dengan paragraf, kemudian paragraf ini lurus dengan judul bab, ini semua kita setting, semua serba otomatis, jadi tidak manual. Oke, baiklah, saya akan memberikan rahasianya atau trik-triknya sehingga layout kita menjadi menarik, menjadi rapi. Baiklah, kita membuat dokumen baru dengan Ctrl N. Oke, pertama yang harus kita setting itu adalah bagaimana cara membuat bab. Nanti bab itu akan otomatis menuju ke tengah dengan ukuran font tertentu dengan spasi tertentu. Bab ini kita mengatur dari heading. Jadi heading 1 ini kita modifikasi. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, kemudian klik modify. Nah, apa yang kita atur? Ini warnanya masih biru, kita ubah menjadi warna otomatis, yaitu warna hitam. Ukurannya biarkan 16, kemudian jenis font adalah Times New Roman. Kita buat tebal, perhatikan ini sudah tebal, kemudian kita buat rata tengah. Ini sudah rata tengah. Setelah itu kita enter. Oke, kita buat bab 1 misalkan. Pendahuluan. Ini kita klik H1 otomatis menuju ke tengah dengan ukuran otomatis menjadi 16. Jenis font Times New Roman. Oke, berikutnya kita membuat subbab. Sebelum membuat subbab, kita edit dulu heading 2. Jadi heading 2 ini adalah untuk mengatur subbab. Klik kanan, kemudian klik modify. Apa yang kita atur? Ini warnanya kita ubah menjadi warna hitam. Ukurannya buat 14. Jenisnya adalah Times New Roman. Kemudian penomorannya numbering ya. Numbering, kita klik numbering, pilih yang A besar, kemudian klik OK. Nah, otomatis perhatikan ini muncul numbering A besar, tapi untuk subbab itu harusnya mepet di paling kiri, maka ini harus kita ubah. Bagaimana cara ngubah? Kita klik saja format, kemudian paragraf. Kemudian ini kita buat 0 left-nya.
Oke, kemudian ini before kita buat 12, after kita buat 12. Before itu artinya sebelum subbab nanti ada jarak. Jadi nanti sebelum subbab itu ada jarak, setelah subbab juga ada jarak. Sehingga nanti otomatis ada jarak, tidak perlu kita enter. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, sudah mepet, sudah paling pinggir, kemudian kita klik OK. Misalkan sekarang kita klik latar belakang, tidak perlu kita kasih nomor, kita ketik biasa, kemudian kita klik heading 2, maka otomatis muncul sesuai dengan settingan kita. A ini muncul otomatis, ukurannya juga otomatis, fontnya juga otomatis. Oke, ada yang kurang. Biasanya kalau subbab itu kita buat tebel, maka kita edit lagi di sini heading 2, klik kanan modify, kita buat tebel, bold ya. Kita klik bold. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, otomatis jadi tebel. Nah, sekarang kita membuat paragraf. Nah, supaya cepat saya membuat paragraf acak secara otomatis, caranya sama dengan lorem. Nah, misalkan 2 paragraf. Ya. Ini artinya membuat 2 paragraf secara acak dengan 1 paragraf terdiri dari 10 kalimat. Coba kita klik enter. Nah, ini sudah menjadi paragraf secara otomatis. Sekarang perhatikan, ini pengaturan paragraf masih kurang bagus karena masih lurus dengan penomoran. Bila kita maunya lurus dengan L, maka ini kita ubah settingannya. Dimana untuk men-setting, klik normal, kemudian klik kanan, modify. Bila otomatis, ini buat 12. Ini buat Times New Roman. Oke, kemudian format paragrafnya. Ya, ini dibuat before-nya 0, kemudian setelahnya juga 0. Artinya antar paragraf tidak ada jarak. Kemudian spasinya buat 1,5. Kemudian ini left-nya ini jangan dibuat 0 tapi buat 0,63 ya. Dibuat 0,63, tujuannya biar lurus dengan awal huruf pada subbab. Oke, saya klik enter, klik OK. Nah, otomatis lurus dengan L, yaitu awal judul subbab. Ini masih kurang bagus karena yang kita mau adalah kalimat pertama itu harus menjorok ke dalam. Kita edit lagi, klik kanan, modify, kemudian format, paragraf. Nah, ini first line, ini garis pertama. Kita buat menjorok. Nah, selain kita buat menjorok. Perhatikan ini sudah menjorok. Kemudian kita klik OK. Kita buat rata kiri kanan. Kemudian kita lagi OK. Nah, sekarang perhatikan ini sudah menjorok ke dalam untuk yang lain, untuk garis pertama. Untuk baris pertama sudah menjorok ke dalam. Oke, sekarang kita ngetik misalkan subbab berikutnya. Misalkan rumusan masalah. Tidak perlu kita klik, kita ketik huruf B. Cukup kita ketik biasa, kemudian klik heading 2. Nah, otomatis formatnya sama dengan subbab di atas, yaitu latar belakang dengan font Times New Roman ukuran 14 tebal. Oke, sekarang kita membuat paragraf. Kita cukup membuat acak ya, sama dengan lorem. Misalnya membuat 2 paragraf. Per paragraf mengandung 7 kalimat.
Nah, serba otomatis ini sudah lurus ya. Ini untuk kalimat pertama menjorok ke dalam. Oke, berikutnya kita coba membuat bab 2. Maka kita membuat baris halaman baru, caranya klik layout, kemudian klik break, kemudian klik next page. Nah, sekarang kita klik bab 2, kajian pustaka. Oke, karena bab ini kita klik heading 1, otomatis ke tengah dengan format yang bagus sudah kita tentukan, yaitu formatnya Times New Roman untuk font ukuran 16. Kajian pustaka kita klik heading 1. Oke, misalkan ini kita mau mengetik subbab motivasi belajar misalkan. Kita klik H2. Nah, ternyata ini menjadi C, melanjutkan dari subbab berikutnya yaitu B. Nah, bagaimana cara mengubah supaya menjadi A? Klik kanan, kemudian restart A. Nah, otomatis ini menjadi A. Cuma masalahnya ini sekarang menjadi masuk ke dalam. Harusnya mepet ya, ini harusnya mepet di paling kiri, berarti kan ini ternyata A ini masuk ke dalam. Sekarang supaya dia menjadi ke pinggir lagi, klik layout. Nah, ini left ini ubah menjadi 0 supaya mepet ke paling kiri. Nah, sekarang menjadi mepet lagi. Sekarang kita membuat paragraf acak misalkan 2 paragraf, 1 paragraf ada 6 kalimat. Nah, oke. Sekarang misalkan kita akan membuat subbab. Nah, untuk membuat subbab, misalkan di sini kita ketik subbabnya adalah motivasi. Ini namanya subbab. Headingnya namanya heading 3. Jadi kalau bab heading 1, subbab heading 2, subbab namanya heading 3. Maka yang kita atur adalah heading 3. Ini heading 3. Klik kanan, kemudian modify. Kemudian ini lagi klik kanan, modify, ini ubah menjadi hitam, kemudian biarkan 12, ini Times New Roman, rata kiri kanan, spasinya 1,5, kemudian ini numberingnya kita buat numbering 1, 2, 3 atau angka Arab. Kemudian klik OK. Nah, ini perhatikan ini menjoroknya terlalu dalam, maka kita atur lagi ya. Kita atur lagi paragrafnya, ini buat 0,63 ya. Perhatikan buat 0,63. Ini buat 12, saat ini ada jarak 12 sebelum subjudul, setelah subjudul ada jarak 12. Klik OK. Iya. Oke, sekarang ini motivasi, klik heading 3. Kita perbaiki karena masih belum tebal. Kita klik kanan, modify, klik bold. Nah, oke, sekarang menjadi tebal. Oke, misalkan kita membuat paragraf acak sekarang sama dengan lorem 2,8 misalkan. Nah, ini harusnya paragraf ini lurus dengan huruf M ya. Bagaimana caranya? Maka kita tinggal klik tab. Maka otomatis
lurus dengan huruf M. Ini juga klik tab. Nah, berikutnya nanti otomatis juga akan lurus dengan huruf M. Misalkan sekarang bikin lagi lorem 2,8. Nah, ini otomatis akan lurus. Oke, kita coba sekarang membuat bab 3. Misalkan klik layout, kemudian break, klik next page. Bab 3. Judulnya misalkan metode penelitian. Nah, kemudian nanti subbabnya adalah setting penelitian. Kemudian berikutnya adalah desain penelitian. Misalkan ini kita buat heading 1, ini juga heading 1, jadi semua serba otomatis ya. Settingnya ini adalah heading 2 otomatis juga, ini heading 2 juga. Nah, perhatikan ini masih B ya, karena melanjutkan dari semula A ya. Melanjutkan dari sini. Nah, ini ngikut melanjutkan menjadi B. Nanti kita ubah lorem ya, misalkan membuat paragraf, 2 paragraf. Ya. Perhatikan ini masih B ya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, klik restart A. Nah, otomatis berubah sekarang A. Tapi masalahnya ini A-nya ini agak maju ke dalam. Bagaimana caranya? Supaya kembali ke mepet sebelah kiri, klik layout, kemudian indennya ini ubah menjadi 0. Enter. Nah, otomatis mepet ke kiri. Nah, yang B juga otomatis mepet ke kiri. Perhatikan antara subbab dengan paragraf selalu ada jarak, dan jaraknya kita setting untuk otomatis, bukan menggunakan enter. Oke, sampai di sini tutorial kita tentang setting tata letak atau layout. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.